Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikael Reja Fredrik Saluho. Saya mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, Diploma 3 Kepabean dan Cukai. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana pemeriksaan badan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai. Yang pertama kita akan membahas tentang dasar hukum dan panduan dalam melaksanakan pemeriksaan badan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang kedua ada PP 21 tahun 1996 tentang tata laksana penindakan pabean. Yang ketiga ada KMK 30 tahun 1996 tentang tata laksana penindakan pabean. Lalu berikutnya ada BC 38 tahun 1997 tentang pemeriksaan badan. Dan ada P53 BC 2010 tentang tata laksana pengawasan. Lalu kita akan membahas tentang apa saja objek pemeriksaan badan itu. Objek pemeriksaan badan berdasarkan petunjuk yang cukup bahwa seseorang membawa barang yang tersangkut pelanggaran kepabeanan atau peraturan larangan atau pembatasan impor dan ekspor. Pejabat BC berwenang memeriksa badan setiap orang yang pertama, berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk ke dalam daerah pabean. Yang kedua, berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuannya adalah tempat di luar daerah pabean. Yang ketiga, sedang berada di atau baru saja meninggalkan tempat penimbunan sementara atau TPS dan tempat penimbunan berikat atau TPB. Yang keempat ada sedang berada di atau baru saja meninggalkan kawasan pabean. Mungkin teman-teman bertanya tentang bagaimana sih kriteria petunjuk yang cukup. Jadi kriteria petunjuk yang cukup adalah yang pertama laporan pegawai, yang kedua laporan hasil pemeriksaan biasa, yang ketiga keterangan saksi dan atau informan, yang keempat hasil intelijen, yang kelima hasil pengembangan penyelidikan. Pada saat dilaksanakan pemeriksaan, orang yang diperiksa wajib memenuhi permintaan pejabat Bea dan Cukai untuk menuju tempat pemeriksaan khusus untuk pemeriksaan badan. Pemeriksaan badan ini dapat dilakukan di tempat lain apabila diperlukan dalam rangka pengejaran atau penyerahan yang diawasi atau yang disebut dengan control delivery. Apabila yang diperiksa melakukan penolakan pada saat pemeriksaan badan, maka diserahkan kepada PPNS Bea Cukai untuk pemeriksaan badan dan penyelidikan atau penyidikan serta dibuatkan berita acara serah terima. Apa saja sih kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Bea Cukai? Jadi PPNS Bea dan Cukai memiliki kewenangan atas yang pertama, wawancara dengan menanyakan alasan yang bersangkutan menolak untuk diperiksa badan. Yang kedua, melakukan upaya paksa pemeriksaan badan setelah wawancara dilaksanakan. Yang ketiga, membuat berita acara pemeriksaan badan dan melampirkan hasil wawancara. Lalu kita akan membahas tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan badan. Yang pertama, apabila tidak ditemukan pelanggaran, dibuatkan berita acara pemeriksaan badan, lalu yang bersangkutan dapat meneruskan perjalanannya. Yang kedua, apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka pertama melakukan pencacahan barang, yang kedua membuat berita acara pemeriksaan badan, yang ketiga membuat berita acara penyegelan, yang keempat membuat surat bukti penindakan, yang kelima membuat LTP, LPTP, LPHP dan LP, yang keenam menyerahkan barang dan orang kepada PPNS Bea Cukai, yang ketujuh atau yang terakhir membuat berita acara serah terima. Lalu risiko dan biaya dalam pemeriksaan badan. Pertama, apabila tidak ditemukan pelanggaran, maka segala risiko dan biaya ditanggung oleh Bea Cukai. Lalu, apabila ditemukan pelanggaran atau tidak ditemukan pelanggaran, namun orang yang diperiksa tidak memenuhi permintaan pejabat Bea dan Cukai dan atau menunjukkan sikap melawan atau tidak menghormati, maka segala risiko dan biayanya ditanggung oleh yang bersangkutan. Demikian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga informasi yang saya berikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.